Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 395 Mari kita bercerai. 5. Angin sepoi-sepoi di pantai membawa kenyamanan dari laut dan meniup rambut Gu Qingqing hingga menjadi berantakan. Ini adalah pantai pribadi resor kelas atas. Karena kerumunan orang itu sedang mengadakan perjamuan, tidak ada seorang pun yang lewat di sana. Leng Xicheng dan Gu Qingqing hanya berdua di pantai. Mereka menginjak pasir lembut dengan kaki mereka. Ada titik-titik cahaya dari bangunan di belakang mereka dan lautan gelap di samping mereka. Di atas kepala mereka, cahaya ribuan bintang bersinar pada mereka berdua, seperti menutup mereka dengan selapis kain tipis. Setelah berada di dalam pelukan Leng Xicheng untuk waktu yang lama, akhirnya Gu Qingqing berbicara, "Leng Xicheng, aku benar-benar sangat ingin bekerja." Suara Gu Qingqing terdengar samar, seperti layang-layang. Meskipun terlihat seperti ingin terbang ke langit, hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk memutuskan benang layang-layang. Dengan begitu saja, layang-layang itu terjatuh. Ombak bergulung di laut dan lapisan-lapisan pasir-pasir pantai yang kekal memicu ombak yang pelan. Di bawah sinar lampu jalan, pantai itu tampak sangat sunyi dan tenang. Setelah menjadi tenang, Gu Qingqing sudah tidak begitu impulsif seperti tadi. Aku hanya ingin memiliki sebuah pekerjaan yang bisa membuatku mandiri dan bisa mewujudkan nilaiku sendiri. Aku tidak ingin tinggal di rumah dan berjamur. Aku sangat menyukai lingkungan kerja Suyi. Aku harap kamu bisa setuju. Jika kamu khawatir tentang Lin Suyi, aku akan menjaga jarak darinya dengan baik. Aku tahu bahwa aku telah menikah dan tidak akan melakukan hal yang membuatmu kesal, tambah Gu Qingqing. Leng Xicheng menundukkan kepalanya sedikit dan melihat Gu Qingqing. Meskipun Gu Qingqing tetap tidak bergerak, matanya melihat ke arah air laut di kejauhan. Selain itu, jika kamu benar-benar tidak ingin aku bekerja di Suyi, kamu juga akan membiarkanku menyelesaikan tugas yang aku tangani sebelum mengundurkan diri, kan? Sejak kecil hingga dewasa, Ibu Gu Qingqing lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak wanita. Padahal kakaknya tidak bekerja, keluarga Su juga berada di tingkat atas. Setelah Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng, ia juga tidak merasa dihormati dan diperhatikan. Ia malah masih ditertawakan dan diejek orang karena skandal Leng Xicheng. Sejak lahir hingga sekarang, tidak ada apapun yang membuat Gu Qingqing merasa bahwa ia memilikinya. Apalagi, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa selama ia bekerja keras mengandalkan tangannya sendiri, ia akan bisa mencapai kesuksesan. Tetapi, Gu Qingqing berhasil melakukannya di Suyi. Leng Xicheng mengingatkan Gu Qingqing bahwa sebenarnya ia selalu memperhatikan diri dan ia juga tidak terlalu dekat dengan Lin Suyi di perusahaan. Gu Qingqing menjaga jarak yang tepat dari Lin Suyi dan selain masalah pekerjaan, ia tidak pernah mengatakan hal apapun kepada Lin Suyi. Tugas yang kamu tangani, Leng Xicheng sedikit mengernyit. Gu Qingqing mengangguk, iya, aku adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan iklan kali ini. Leng Xicheng sekarang baru merasa sedikit terkejut. Sejak grup Leng mengumumkan proyek iklan baru, ada banyak perusahaan periklanan yang mengajukan proposal perencanaan syuting iklan. Tetapi, hanya proposal perencanaan Gu Qingqing ini yang kontennya sangat kreatif dan membuat orang memiliki kesan dalam hanya dengan melihat sekilas. Konten proposal perencanaan Gu Qingqing dan Su Zijin sangat solid. Namun, proposal perencanaan Gu Qingqing ditulis dengan indah dan kontrol anggarannya bahkan lebih teliti dan tepat guna. Ini tidak hanya membutuhkan kreativitas yang brilian dan pengetahuan periklanan yang kuat, tetapi juga tingkat kendali tertentu terhadap keuangan. Leng Xicheng tidak berpikir bahwa orang ini adalah Gu Qingqing. Itu, orang yang membuat perencanaan iklan ini benar-benar kamu. Gu Qingqing mengangguk, bahkan jika aku mengundurkan diri, biarkan aku menyelesaikan iklan kali ini dulu. Baru kita akan membahasnya lagi, kan? Bagaimanapun, ini juga adalah syuting iklanmu bersama Kak Zipei. Leng Xicheng terdiam sesaat. Setelah waktu yang lama, ia baru bertanya, kamu benar-benar ingin bekerja? Gu Qingqing mengangguk. Leng Xicheng mengerutkan kening, masih di Suyi. Gu Qingqing merasa ragu untuk sesaat, kemudian mengangguk lagi. Mereka berdua orang terdiam untuk beberapa saat, baru Leng Xicheng mengangguk, baik. 396 Mari kita bercerai. 6. Sekarang gantian Gu Qingqing yang terkejut. Ia menoleh dan memandang Leng Xicheng, apa? Kamu ingin bekerja di Suyi? Aku sudah setuju. Leng Xicheng melihat mata Gu Qingqing yang agak terkejut. Matanya yang awalnya terlihat agak tidak semangat kini sedikit bercahaya. Meskipun Leng Xicheng tetap merasa sedikit khawatir jika membiarkan Gu Qingqing tinggal di Suyi dan berada di sisi Lin Suyi,
ia berpikir bahwa Lin Sui juga tidak akan berani melakukan hal yang berlebihan kepada Gu Qingqing. Leng Xicheng merasa percaya diri. Bahkan, ia lebih yakin bahwa Lin Sui kali ini menjalankan rencananya dengan begitu rahasia. Itu juga menjelaskan bahwa Lin Sui sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengan Leng Xicheng. Lin Sui juga tidak mau membiarkan Leng Xicheng mengetahui bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan kecil itu adalah dirinya. Bukankah Lin Sui ingin mendekati Gu Qingqing? Tidak peduli ia mau menyelidiki keadaan secara diam-diam, atau menggunakan Gu Qingqing untuk bernegosiasi bisnis, bagaimana dengan membiarkan Gu Qingqing bekerja di Sui? Lin Sui juga tidak berani menyentuh Gu Qingqing sama sekali. Paling banyak, Leng Xicheng hanya akan rugi 1 atau 2 perjanjian bisnis. Ia tidak peduli sama sekali dengan jumlah kerugian sekecil itu. Gu Qingqing merasa terkejut, tetapi ia juga bahagia. Kamu jangan khawatir, selama bekerja di Sui, aku menyembunyikan identitasku dari semua orang. Proposal perencanaan kali ini, aku memperjuangkannya dengan kemampuanku sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa aku adalah istrimu. Bahkan, itu lebih tidak akan membuatmu malu. Leng Xicheng jelas tidak tahu jika ada orang-orang lain yang tahu, tetapi Lin Sui pasti tahu. Maksudmu, kamu sekarang bekerja di perusahaan itu dengan menyembunyikan identitasmu. Gu Qingqing mengangguk, setelah aku tiba di perusahaan, tidak ada orang yang tahu tentangku. Kemudian, Su Zijin masuk perusahaan. Ketika aku bersaing proposal perencanaan iklan dengannya, aku telah berjanji dengannya untuk tidak mengungkapkan identitasku. Bahkan ketika Chen Wenji sedang syuting iklan di Sui, aku juga tidak memiliki konflik dengannya. Chen Wenji, Leng Xicheng tercengang. Ketika Chen Wenji sedang syuting iklan dengan Sui, sikap Lin Sui sudah sangat mencurigakan. Setelah itu, Chen Wenji dan Gu Qingqing terus berkonflik. Apakah mereka berdua bertemu saat itu? Leng Xicheng tiba-tiba teringat bahwa saat itu, untuk menguji perasaan Gu Qingqing terhadapnya, ia sengaja mengunjungi lokasi syuting iklan Chen Wenji dan secara terang-terangan, menunjukkan kasih sayang di depan semua orang dari Sui. Jika Gu Qingqing ada di tempat kejadian pada saat itu, betapa tidak nyaman hatinya. Apakah kamu juga yang bertanggung jawab atas iklan Chen Wenji? Gu Qingqing sedikit ragu, kemudian mengangguk dan masih menjelaskan, kamu jangan khawatir. Dia tidak tahu tentang hubungan kita berdua. Orang-orang di perusahaan juga tidak tahu. Hati Leng Xicheng merasa sangat menyesal. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Gu Qingqing ada di tempat kejadian pada saat itu. Padahal, waktu itu ia sampai memegang tangan Chen Wenji untuk menunjukkan kasih sayang. Mengapa Leng Xicheng begitu bodoh? Ia telah menyakiti istri tercintanya dengan cara yang begitu bodoh. Bahkan jika Gu Qingqing tidak mencintainya, tidak apa-apa. Gu Qingqing adalah istri Leng Xicheng. Tetapi, ia ditertawakan oleh banyak orang di belakang karena katanya tidak bisa mengendalikan suaminya. Ia difitnah dan dituduh oleh wanita seperti Chen Wenji, bahkan dipandang rendah oleh Su Zijin. Terlebih lagi, Leng Xicheng sebagai suaminya malah menjadi pendorong terbesarnya. Chen Wenji memiliki kepercayaan diri seperti itu, bukankah Leng Xicheng sendiri yang memberikannya? Jika bukan karena dirinya yang menggunakan cara yang bodoh seperti ini untuk mengujinya, bagaimana bisa Gu Qingqing dituduh? Gu Qingqing begitu menginginkan pekerjaan ini. Bahkan jika Lin Sui mendekatinya untuk tujuan lain, itu tetap saja benar. Jika tidak ada dorongan dan pengaruh Lin Sui, Leng Xicheng bahkan tidak tahu bahwa istrinya begitu luar biasa. Jadi, kamu tinggal di kamar di gedung utama sekarang. Gu Qingqing mengangguk, iya, aku tinggal di satu kamar sendiri. Leng Xicheng menundukkan kepala dan berpikir untuk waktu yang lama, kamu boleh lanjut bekerja, tapi aku punya satu syarat. Selanjutnya bab 397 mari kita bercerai 7.